ditemenin sama Doraemon aja berarti ya. Boleh deh. Semoga nanti dipinjemin pintu mana saja. Makasih ya. Ya sudah. Ya, persilakan kepada Bu Pipit. Oke, dilanjut. Saya melipir dulu ya. Iya, terima kasih Aufi. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Teman-teman semua, mungkin hari ini obrolannya dilanjutkan tentang feeling dengan bicara ya. Bicara yang dimaksud adalah kejernihan atau kejelasan bicara. Nah, saya mau cerita nih, ceritanya mau cerita. Bukan studi kasus ya, ini hanya cerita aja. Rekan saya ada yang cerita sekaligus kita akhirnya jadi diskusi gitu ya. Ada kejadian dan mungkin kalau misalnya ada kesamaan kejadian, kesamaan tokoh itu hanya kebetulan semata ya. Anak-anak ketika mulai empati, terus kan umumnya kalau di kita tuh disuapin ya, tapi mungkin sekarang banyak tuh ya yang sudah memperkenalkan BLW misalnya kayak semacam itu ya. Tapi balik lagi mungkin ya kalau kita bicara tentang anak yang tidak punya problem perkembangan atau tidak memiliki potensi atau bakat mengalami gangguan perkembangan, aman-aman saja gitu. Nah, yang mau diceritakan hari ini adalah tetangga tersebut gitu ya, tetangga dari rekan saya ini punya anak dan sejak empati setiap kali makan selalu digendong, kemudian disuapin. Nah, ketika disuapin, seringkali posisi memberi suapannya itu adalah posisi yang sedikit agak sendoknya itu agak ditenggak gitu ya, agak ada sendok nggak ya? Kayaknya nggak ada sendok di meja saya. Anggaplah ini sendok gitu ya. Jadi kalau disuapin kayak gini, kemudian posisi sendoknya agak miring gitu ya, sehingga makanan lebih meluncur dan dimasukkan ke dalam mulut tuh supaya jatuh semua gitu ya makanannya. Semakin lama proses makan si anak tersebut makin seperti itu meskipun usianya sudah bertambah besar gitu. Tidak terasa si anak ini usianya udah 2 tahun lebih bahkan gitu ya, dan proses makannya masih kayak gitu. Sampai-sampai teman saya ini melihat bahwa kok dia jadi nggak berkembang ya, kemampuan makannya, masih makan dengan tekstur yang lembek, kemudian masih disuapi, dan kebetulan secara perkembangan bicara anak tersebut mengalami masalah. Di antaranya adalah suaranya lebih kecil, gitu ya, suaranya sangat pelan dan tidak terlalu talk aktif gitu ya. Untuk anak-anak usia 2 tahun ke atas itu kan lagi talk aktif ya. Nah, pertanyaan teman saya tuh gini, Mbak, kira-kira proses yang pemberian makan kayak gitu tuh bisa mempengaruhi perkembangan oral motor atau perkembangan bicara anaknya nggak sih gitu ya? Nah, seperti biasa ya, saya kalau harus menjawab literal to the point gitu ya, jawabannya harus linear, lurus, kayaknya hampir nggak ada ya sesuatu yang sifatnya langsung sebab akibat langsung gitu ya, linear gitu ya. Jadi banyak faktor gitu. Tetapi kalau saya harus membedah situasi tersebut dari perkembangan oral motor dalam hal ini gitu ya, kira-kira penjelasannya begini. Pertama, ada 2 istilah yang mungkin akan saya gunakan di dalam obrolan ini, yaitu istilah inhibisi dan istilah fasilitasi. Inhibisi dan fasilitasi ini saya kenal kosakata ini dulu sekali pas lagi kuliah dari bukunya Bobat gitu ya, dari bukunya NDT. Jadi dan memang kayaknya istilah ini disebar luasan atau diperkenalkan oleh Bobat. Inhibisi itu kira-kira artinya itu menghambat atau menahan.
kalau kita mau ngambil sesuatu gitu ya, terus tangannya misalnya ditahan, nah itu kan sama dengan makna inhibisi, sederhananya gitu. Kemudian fasilitasi kebalikannya, bahwa ketika akan melakukan sesuatu lalu kita berikan support, kita berikan fasilitas, kita berikan propertinya mungkin gitu ya, alatnya atau kebutuhannya, sehingga skill tersebut bisa berkembang, bisa muncul. Jadi dua istilah itu, inhibisi dan satu lagi adalah fasilitasi. Kalau kita lihat anak yang tadi, gitu, pada akhirnya di usia, sebutlah sekarang, kalau nggak salah 3 tahun ya sekarang itu, usianya 3 tahun dan sudah menunjukkan checklist merah bahkan gitu ya, atau checklist kuning gitu ya, bendera kuning nih di isu perkembangannya. Kita tahu bahwa proses pemberian makan yang diberlakukan atau yang diberikan ke anaknya itu sifatnya tidak memfasilitasi perkembangan si anak. Ketika kita makan, kemudian sendok tuh dijatuhkan seperti ini gitu ya. Untuk anak-anak yang akhirnya terdeteksi punya bakat isu perkembangan atau memiliki bakat gangguan perkembangan, apa yang dilakukan mungkin menginhibisi atau tidak memfasilitasi si perkembangan yang seharusnya. Jadi kalau kita nyuapin pakai sendok, secara tidak langsung sebetulnya kita sedang memberikan stimulasi di area bibir dan di area lidahnya. Ketika sendok masuk, kemudian bibir mengambil makanan gitu ya, bibir mengambil makanan dan kemudian lidah menyambut si makanan tersebut dan memposisikannya ke area kanan ataupun kiri untuk dikunyah, itu adalah aktivitas yang memfasilitasi perkembangan si oral itu tadi, ya, lidah, bibir, wajah, dan seterusnya. Tetapi ketika sendoknya atau makanannya ditumpahin dan terus diginiin gitu ya, biar keambil sama bibir anaknya, bisa disebut sebagai aktivitas tersebut tidak memfasilitasi kebutuhan perkembangan si anaknya gitu. Justru malah menginhibisi gitu kan, menahan atau menghambat perkembangan yang dimaksud dalam hal ini mungkin bibir dan lidah sebut lagi. Nah, ketika hal ini terus-menerus dilakukan kan, saya kira kita bisa sama-sama membayangkan ya, kalau itu terus-menerus dilakukan ya akhirnya dalam tanda petik jadilah gitu ya. Jadilah si anak itu mengalami perlambatan dari perkembangan oral sistemnya. Kemudian ketika makan gitu ya, supaya proses makan ini jadi lebih cepat gitu ya, udah mah disuapinnya kayak gitu supaya makanan cepat masuk, dan dilakukan pula upaya lain supaya si makanan ini cepat masuk ya, cepat selesai gitu ya. Yaitu anak sedikit dibikin semi fowler gitu ya, dibikin semi duduk gitu ya, miring, dan diberikan air minum. Jadi air minum itu buat mendorong supaya makanannya tertelan semua dan pekerjaan menyuapi cepat selesai gitu ya, kira-kira kayak gitu. Nah, bagi saya hal tersebut ya udah itu kayak saling gitu ya, saling menginhibisi akhirnya. Ketika anak diberikan posisi yang semi fowler gitu ya, atau posisi agak tengadah kayak gitu supaya si makanan itu jatuh ke belakang dan meluncur dan lebih baik gitu. Kemudian diberikan air putih pula, kan air putih akhirnya meluncur lebih lancar lagi gitu kan, kalau pakai efek gravitasi sebutlah gitu. Yang terjadi ya udah kan makin minimalis dong, saya mesti kerja untuk menelan gitu ya. Ketika saya diperlakukan seperti itu ya lama-lama makin minimalis upaya saya, sehingga akhirnya bentuk-bentuk yang harusnya memfasilitasi si anak untuk bisa mengembangkan komponen oralnya, justru yang terjadi adalah terinhibisi atau tertahan gitu ya, tidak terfasilitasi ya. Bayangkan kalau misalnya itu terjadi terus-menerus, dan apalagi sudah menunjukkan checklist kuning, ya mestinya sih jangan diteruskan gitu ya, karena itu bisa menghambat si perkembangan oral itu tadi. Nah, kalau balik ke pertanyaan awal, apakah perlakuan-perlakuan seperti itu bisa menghambat
kejelasan ujaran, bisa mengakibatkan masalah di kemudian hari. Terus terang saya nggak tahu jawabannya kalau pilihannya adalah iya dan tidak gitu ya. Tetapi lebih ke ketika itu dilakukan di usia kecil, masih sedikit, ya mungkin tidak terlalu berdampak banyak. Tapi kalau itu dilakukan terus-menerus sampai dengan usia yang sudah besar, di mana dia seharusnya sudah makan seperti orang dewasa, tetapi karena dibiasakan terus-menerus seperti itu, akhirnya ya sudah gitu ya, terjadilah gitu. Sangat mungkin gitu. Nah, saya jadi ingat cerita tentang anak kecil yang diasuh oleh serigala atau sekelompok anjing kalau nggak salah. Anak ini ditemukan di sekitar usia 8 atau 9 tahun ya, saya lupa kayaknya persis ya. Tapi mungkin teman-teman pernah lihat ya di acara-acara TV dulu ya, yang hal-hal yang ajaib-ajaib kayak gitu. Nah, dia kan tidak bisa berjalan tegak ya. Tidak bisa berjalan tegak kenapa? Ya, karena yang dia lihat adalah sekelompok serigala atau anjing yang akhirnya jalannya pakai 4 kaki kan ya, gitu ya, merangkak gitu. Lalu yang terjadi di anak itu adalah ya anak itu berjalannya seperti itu. Gitu. Kenapa? Karena diinhibisi kan ya. Skill untuk berjalannya itu diinhibisi karena dia nggak punya contoh bagaimana berjalan dengan 2 kaki gitu. Yang dia lihat adalah berjalan dengan 4 kaki gitu. Sehingga tidak terfasilitasi nih berjalan 2 kakinya. Dia berjalannya 4 kaki ya. Kira-kira mungkin gitu ya. Ketika sesuatu terinhibisi atau tidak difasilitasi, ya sangat mungkin itu bisa mengarah ke problem yang berikutnya gitu ya, dimana di usia saat ini usia 3 tahun anaknya harusnya sudah talk aktif, suaranya cukup bisa didengar ya oleh orang-orang di sekitarnya gitu, kira-kira itu. Kalau ada yang sebentar